Banyak sekali di kita menjadi kebiasaan orang tua di mana datangnya bulan puasa, di situ ada kewajiban zakat fitrah, maka orang tua suka menzakat fitrahi anak-anaknya. Padahal anak-anaknya itu terkadang sudah masuk dewasa atau sudah balig. Jadi ketika orang tua menzakat fitrahi anak-anaknya yang sudah balig tanpa ada izin konfirmasi kepada anaknya, maka zakat fitrah yang selama ini orang tua lakukan ke belakang itu tidaklah sah. Jadi seakan-akan orang tua yang menzakat fitrahi anaknya, yang mana anaknya itu sudah balig, selama ini zakat fitrahnya sah. Kita harus tahu bahwa anak-anak kita itu terbagi menjadi dua. Jika kita punya anak 10, anggap yang 5 sudah balig, yang 5 masih belum balig. Sekalipun yang 10 itu satu paket masih tinggal di rumah kita, dan kita merasa itu anak kita yang masih belum layak keluar rumah, tetapi untuk zakat fitrahnya itu tetap harus dibedakan dan harus dipisahkan, dan caranya pun berbeda-beda. Bagaimana caranya? Jika yang 5 itu sudah balig, maka kewajiban orang tua itu sudah lepas atas anak tersebut. Artinya yang 5 itu sudah bukan kewajiban orang tua. Kenapa? Karena zakat fitrah itu sangat berkaitan erat dengan nafkah. Contoh yang lebih mudah. Jika ada seorang suami dan seorang istri, anggap ia baru suami istri, belum punya anak. Maka si suami itu wajib menafkahi istrinya. Ketika salaki eta berkewajiban nganapakahan si pamajikan, tah di dalam napakah itu muncul kewajiban zakat fitrah atas si salaki eta kepada si pamajikan. Jadi orang-orang yang masih berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, maka dia pun berkewajiban untuk menzakat fitrahi keluarganya, baik itu istri atau berkembang kepada anak-anaknya. Sementara hukum menzakat fitrahi istri dan menzakat fitrahi anak itu sangat berbeda. Kalau menzakat fitrahi seorang istri itu pasti selama dia awewe eta dipikuh hukum jadi pamajikan eta si lalaki, maka sampai kapanpun tidak ada lepasnya, tidak ada batasnya, itu wajib di zakat fitrahi ku suami. Kenapa? Karena selama awewe eta dipikah hukum, maka wajib napakah ka suamina. Tapi berbeda dengan kasus anak-anak. Kalau anak-anak kita itu ada batasnya. Anak yang sudah balig, biarpun anaknya dia, biarpun anaknya si bapak eta, biarpun anak itu masih tinggal satu rumah dengan bapak, itu sudah bukan kewajiban bapaknya, baik napakahnya atau malah zakat fitrahnya bukan kewajiban seorang bapak, seorang orang tua. Jadi hasilnya perbedaan antara menzakat fitrahi istri dan menzakat fitrahi anak itu harus diketahui secara ilmiah, bukan secara umum. Kalau melihat umum, usia anak 20 tahun itu masih tinggal di rumah orang tuanya, itu masih dianggap kewajiban apakah orang tua, padahal itu salah. Jadi anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya, usianya sudah balig, anak itu sudah bukan kewajiban orang tua dari nafkahnya. Adapun kebiasaan orang tua yang memberi makan, yang memberi nafkah kepada anak yang sudah balig, yang mana anaknya masih tinggal satu rumah, itu bentuk tabaru, itu bentuk kebaikan. Artinya boleh tapi tidak wajib. Tetapi yang harus diperhatikan, karena saat ini bulan yang dimana kita dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah, hati-hati orang tua jangan sampai menzakat fitrahi anak yang 5 itu yang sudah balig. Dan caranya itu yang paling baik dan yang pasti benar adalah orang tua menyediakan 5 kresek yang isinya cukup untuk volume zakat fitrah, seperti kita ambil 3 kilo. Maka siapkan 5 kresek yang isinya 3 kilo 3 kilo, maka anak yang 5 itu panggil. Anak 5 itu panggil nunggu dewasa teh. Maka satu persatu berikan beas, bere ku kolot beas. Jang tah ieu bapak mere beas ka maneh, tah ieu bapak mere beas ka maneh, kanu 5 asongkeun. Maneh geus darewasa, zakat fitrah geus teu wajib ku bapak. Karena maneh teh apakahna geus teu wajib ku bapak. Tah ayeuna ku bapak dibere maneh ieu beas sok zakat fitrahkeun ku maneh plus niatna ku maneh, karena di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu wajib berniat. Kalau zakat fitrah teu diniatan maka zakat fitrahna teu sah. Maka ketika orang menzakat fitrahi anak-anak orang yang sudah dewasa, yang harus dipertanyakan niat nu zakatna saha. Kalau niat zakatna orang tuana, maka tidak sah. Selama ini yang menzakat fitrahi anaknya, yang niatnya bapaknya padahal anaknya sudah dewasa, teu sah zakat fitrah lagi. Itu wajib dikodo. Nah, cara seperti itulah solusi yang paling baik. Bikin ke anak-anak orang, eta beas anu 5 eta bagikeun ke anak-anak, bere beasna sok zakat fitrahkeun bari niatan.
Andai kata anak-anak nak memberikan wewenang, memberikan perwakilan kepada bapakna, cek anak-anak nate Pak, kena ya diambil, beas, terus diniatan ya beas teh kerja fitrah abdi, ngan ku bapak pang masihkeun kamu stahikna, nu 5 eta teh ngawakilkeun ka bapakna. Tah kalau seperti itu mah boleh silahkan. Jadi bapak ngantirkeun eta zakat fitrah anak nu 5 teh itu atas nama anak-anakna. Jadi status si bapakna wakil. Jadi solusina orang tua yang ingin menjakat fitrahi anakna itu harus seizin anakna, izin dalam memberikan dan izin di dalam niat. Jadi tercukup izin memberikan hungkul, tercukup izin ngawakilkeun mikeuna hungkul, tapi kudu izin di dalam niatnya, karena niat zakat mah bisa diwakilkeun. Tidak secara niat puasa atau niat sholat, niat zakat bisa diwakilkeun. Nah dalam kasus ini itu membuktikan bahwa niat zakat bisa diwakilkan ka saha wae sekalipun lain ka bapak. Nah jadi kesimpulan anak, zakat fitrah keluarga itu perlu diperhatikan, karena selama kita tidak memperhatikan urusan-urusan yang terkait dengan kewajiban, ketentuan syarat rukuna, maka kewajiban itu tidak dianggap terpenuhi seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat andai kata dilaksanakan tapi tuntutan syarat rukuna tidak dipenuhi, maka belum dianggap sholat. Puasa sama, zakat pun sama. Selama ini kita memberikan zakat fitrah, zakat tijaro atau zakat-zakat yang lain, tapi tidak berkenaan dengan tuntutan syarat rukuna, maka sekalipun harta kita dikeluarkan, itu status harta itu belum dianggap melakukan kewajiban. Itu belum dianggap memenuhi kewajiban tuntutan kepaduan. Nah, jadi kesimpulannya, perhatikan zakat fitrah keluarga kita. Karena sekarang musim dan waktunya zakat fitrah. Bagi orang tua yang masih mau memberikan zakat fitrah kepada anak-anaknya, maka perhatikan dalam jumlah anak yang dewasa atau yang masih kecil. Kalau yang belum dewasa, kita sebagai orang tua wajib untuk menzakat fitrah itu anak, sekaligus kita meniatkan atas anak itu. Seperti contoh yang 5 kita udah bahas, sekarang yang 5 belum balik. Berarti kalau anak 10 yang 5 sudah balik, itu bukan urusan kita. Yang 5 belum balik, itu urusan kita. Ditambah juga seorang istri 1, berarti 6. Nah, yang 6 itu anak 5, istri 1, semua 6 anggota berikut kita sebagai suami, itu satu niat cukup. Diniati satu kali niat itu cukup. Tanpa harus ditafsir. Ini zakat sakarese 3 kilo niat untuk anak pertama yang belum balik, anak kedua, anak ketiga, nggak harus seperti itu. Tapi jika pun seperti itu nggak boleh nggak apa-apa. Atau ini untuk istri saya, itu nggak harus seperti itu juga. Adapun kalau misalkan dilaksanakan seperti itu juga nggak apa-apa. Artinya gimana? Contohnya seperti ini. Kita boleh nggak apa-apa mengumpulkan sekaligus dalam volume besar, seperti kalau 3 kilo itu kan 3 kilo itu kita harus mempersiapkan satu persatu, berarti kalau 3 kilo dikali 5 untuk anak-anak, terus ditambah lagi 3 kilo kali 2 untuk kita sendiri sebagai suami, dan untuk istri berarti 3 kilo kali 7. Nah 3 kilo kali 7 berapa jumlahnya, lalu kemudian dikumpulkan jadi 1 karung. Maka bisa dalam jumlah 1 karung itu kita meniatkan ini zakat wajib atasku, ini zakat wajib wajib kewajiban orang. Boleh silahkan, tanpa harus dicabaku heula beasna, tanpa harus diobok-obok heula, tanpa harus di wadahan heula kana kresek hiji-hiji. Nah, tidak harus seperti itu. Tapi jika pun seperti itu boleh nggak apa-apa. Jadi 1 karung diniati zakat kewajiban atas orang, eusina teh nyata 5 anak, nyata 1 istri, itu boleh nggak apa-apa. Berikan ke orang, kamu stahikna. Nah itulah solusi, cara yang benar untuk melakukan kewajiban zakat fitrah. Jadi sekarang siapapun yang melakukan zakat fitrah atas anaknya, tolong diperhatikan jika anaknya sudah dewasa, maka jangan sampai kita melakukan zakat fitrah sendiri tanpa konfirmasi, tanpa izin, meminta izin perwakilan kepada anak. Dan tolong juga perhatikan, anak itu ada kalanya balignya itu dengan usia 15 tahun, ada kalanya anak itu balignya di bawah usia 15 tahun, 14, 13, 12 itu masih mungkin anak balig. Karena balig itu tidak dilihat dari usia saja. Kalau usia 15 tahun itu sudah pasti mau tidak mau anak itu sudah balig. Jika ada anak di bawah usia 15 tahun tapi dia sudah mengeluarkan air mani, maka itu pun sudah balig. Dan tolong pisahkan antara dewasa dan balig, antara besar dan balig. Karena balig itu tanpa melihat besar, balig itu tanpa melihat dewasa. Kenapa? Karena pada umumnya kita itu suka menganggap bahwa anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya itu masih anak, disebut dengan belum dewasa atau belum gede, yang padahal usianya sudah 17 tahun, sudah 18 tahun. Maka anak itu sekalipun bagi orang tuanya masih disebut anak-anak, masih kecil, tapi tetap menurut agama, menurut Islam itu sudah baligh, sudah bukan kewajiban apakah orang tua. Nah ini jarang diperhatikan, maka sekarang perhatikan ke depan agar supaya ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap pelaksanaan apapun yang tanpa diiringi dengan ilmunya, maka akan tertolak, itu akan menjadi sia-sia atas kewajiban. Tapi insya Allah ketika benda-benda sesuatu yang pernah diberikan kepada orang lain, biarpun itu tidak untuk
memenuhi kewajiban, jika kita kodoi sekarang, maka status yang ke belakang itu menjadi pahala. Artinya, zakat fitrah yang kita berikan atas nama anak ke belakang itu, jika kita kodoi sekarang, maka itu menjadi status pahala. Tetapi yang mengkodoinya itu bukan kita sebagai orang tua, tapi anak-anaknya. Dan juga hati-hati kepada ibu-ibu yang punya suami yang suaminya masih di luar atau bahkan punya anak. Ibu-ibu tidak dibenarkan jika mengambil beras untuk menjaga fitrahi suami atau menjaga fitrahi anak-anaknya tanpa seizin suami dan tanpa seizin anak-anaknya. Kenapa? Karena seorang istri itu yang berkewajiban zakat fitrahnya itu, meniatkan zakat fitrahnya itu adalah si suami. Jadi tidak ada seorang istri untuk mengambil beras atas zakat fitrahnya suami sebelum seorang istri itu meminta izin dulu kepada suami atau bahkan kepada anaknya. Jadi ada ditemukan kasus istri itu menzakat fitrahi suaminya atau anaknya, lalu kemudian setelah dia memberikan zakat fitrahnya kepada mustahiknya, barulah istri itu, ibu itu bicara kepada ayahnya, ya alhamdulillah ibu telah memberikan zakat fitrah ayah dan anak-anak kepada si fulan. Kata si ayahnya, bapaknya itu, ya udah bu, kalau begitu bagus, nggak apa-apa. Padahal itu tidak dibenarkan. Artinya tidak sah zakat fitrah yang diberikan oleh seorang ibu yang tanpa seizin suami, maka tidaklah sah. Maka itu harus dikodoi karena tidak sah. Dianggap tidak ada zakat fitrah yang diberikan oleh si ibu itu.